Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kakak mulai ya, adik-adik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini, Alhamdulillah Allah pertemukan kita untuk pertemuan perdana gitu ya, KIP. Pekan ini, sebelumnya kakak mohon maaf karena baru aktif sekarang gitu ya. Dan semoga apa ya, kita kali ini bertemu di sini tuh bukan suatu kebetulan gitu ya, tapi ya Allah gerakan hati kita semua, hati kakak, hati teman-teman untuk bertemu pada hari ini. Jadi niatin sama-sama untuk cari ilmu bersama gitu ya. Nah, eh, Alhamdulillah kakak mendapat amanah dari Teh Elis dan Kak Nurhas ya untuk mendampingi teman-teman KIP setiap pekan. Nah, sebelum itu eh, kakak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu ya. Nama kakak adalah Kak Dewi Sukma dari IPB. Saat ini sedang studi S2 di IPB. Nah, eh, kan tadi kakak sudah apa ya kayak mengkoordinir untuk teman-teman ada yang bertugas sebagai MC dan ada yang tilawah. Nah, untuk memulai pertemuan kali ini supaya lebih berkah, kita mulai dengan tilawah terlebih dahulu ya. Sebelum tilawah, mungkin tadi kan ada MC dulu nih. Nah, yang mau jadi MC siapa nih? Ada Ainil, mau Ainil atau Virus atau Kaila? Mm-mm. Izati kan Boleh sih, tilawah Kak. ya. Ainil Boleh, ya. Kak. Tapi itu urutan rundown-nya apa Tiga aja ya. ya, Kak? Oh iya, nggak apa-apa. Hari ini kita kegiatannya cukup singkat, yaitu perkenalan terlebih dahulu nanti ya. Jadi tilawah dulu, terus perkenalan, terus dari sesi kakak materi, lalu kita akan feedback gitu. Maksudnya sharing-sharing gitu. Insight apa sih yang teman-teman dapatkan dari apa yang kakak sampaikan gitu. Gitu. Oke, kakak Oke. serahkan ke Ainil ya. Mangga Ainil. Oke, Bismillah. baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Kak Dewi, atas kesempatannya. Baiklah, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Alhamdulillah kita dapat bertemu perdana untuk di hari ini KIP bersama Kak Dewi. Baiklah, agar KIP kita semakin berkah, marilah kita buka dengan sesi tilawah yang akan dibacakan oleh IJ. Pada IJ, disilakan. Terima kasih Ainil. Izinnya Kak Dewi dan teman-teman boleh dibuka mushafnya Quran Surat Al-Kahfi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida syadidan min ladunhu wa yubasyiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha su'idan juruza am hasibta an ashabal kafi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fitsyatu ilal kafi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Dikembalikan ke Ainil. Astagfirullahaladzim. Terima kasih pada IJ. Baiklah, teman-teman. Selanjutnya adalah sesi perkenalan. Mungkin mau dari Kak Dewi, dari Kak Dewi kan udah ya tadi Kak, atau masih ada yang mau perkenalan lanjutan nih Kak?
Boleh, boleh, boleh. Mungkin kakak Oke, lagi perkenalan ya. ya Kakak, silakan Kak. ya kakak Kak Dewi Sukma Indrawati, Kak Dewi dari IPB, jurusannya Agronomi dan Hortikultura, Pertanian, teman-teman. Nah, alhamdulillah sudah menuntaskan S1-nya dan alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk lanjut S2 dan asalnya dari Surabaya. Iya, kakak satu angkatan tuh sama Kak Nurhas. Dan dulu fasilnya Anantari dengan TFS juga. Jadi ya ini melanjutkan perjuangan dakwah lagi nih. Senang alhamdulillah bisa bertemu sama adik-adik Anantari. Boleh lanjut. Siapa yang mau kenalan duluan? Mm-mm. Hehehe. Oke, terima kasih Kak Dewi. Mungkin lanjut IJ. Boleh IJ? Boleh. Boleh. Apa aja Kak tadi jurusan dan kampus dia? Ya, boleh. Sama kabar hari ini deh. Gimana? Mm-mm. Kabar. Oke, boleh. Mm-mm. Hmm, halo Kak Dewi khususnya dan teman-teman. Kenalin, aku Izati Zahrani. Boleh panggil aku IJ. Aku sekarang semester 5 di UPI. Jurusannya Ilmu Ekonomi Keuangan Islam. Kabar hari ini Alhamdulillah aman aja. Kalau bisa di-rate mungkin 7/10. Karena tadi ke kampusnya nggak begitu pagi, terus pulangnya juga masih sore. Oh, Sekian. Allah. Tadi dari UPI. UPI Bandung. Ya, IJ. betul Kak. UPI Masya Bandung Allah. yang di Bumi Siliwangi. Oh, kalau nggak salah ada sekolah pranikahnya nggak sih? Lagi running. Oh Apa iya kan? IJ tahu nggak? Nggak tahu ya. Enggak. Aku Oh, baru itu tahu nanti malah. tanggal November deh tuh ada offline-nya. Nanti kalau mau ke UPI kabarin IJ ya. Boleh banget Kak, kabarin aja. Siap. Salam kenal IJ. Salam kenal juga Mm-mm. Kak Dewi. Lanjut. Mm-mm. Siapa nih? Oke, mungkin Kai. Bisa Kai? Oke. Atau Kaila, Indah boleh? Atau Fai. Dari aku dulu boleh. Hmm? Kenalin, Kak Dewi, aku Fairu Zahra tapi biasa dipanggil Fai. Aku dari ITB, jurusan Perencanaan dan Kota angkatan 22. Salam kenal Oh, Kak Dewi. salam kenal, Fai. Kabarnya gimana, Fai? Mm-mm. Kabar aku alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dari ITB tadi ya? Iya, Oh, tapi kenal aku Kak ini? Mm-mm. tapi aku ITB-nya yang di Cirebon, yang multi kampus Cirebon. Oh, bukan di Bandung ya? Iya, bukan. Oh, Masya Allah. Oke, salam kenal, Fai. Mm-mm. Iya, Kak. Oke, lanjut. Eh, Izin aku Kak, boleh? boleh, 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 Kai. Kaila. Mm-mm. Maaf ya Kak, ini lagi coaching, jadi ini izin keluar sebentar. Masya Allah. Mm-mm, semangat. Mm-mm. Oke Kak. Oke, salam kenal Kak Dewi dan juga teman-teman. Kenalan lagi. Kenalin nama aku Kaila, sama seperti IJ untuk kampusnya dari Universitas Pendidikan Indonesia, sama juga Masya semester 5 dan program Mm-mm. studinya Ilmu Pendidikan Agama Islam. Jadi aku sama IJ angkatan 23 kayak gitu. Mungkin domisili ya? Domisilinya asli Bandung, Bandung Barat tapi. Oh, Masya Allah. Kabar hari ini gimana, Kai? Kaila. Iya, Hmm. kabar hari ini capek banget. Capek karena sedang penyusunan ini Kak, buat PKP 2 PKMPM. Jadi mohon Masya doa juga Allah. mungkin ya sekalian. Hari Senin Mm-mm. presentasinya yang eksternal. Jadi hmm, gitulah Kak. Mohon doa. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan. Kaila PM lagi. Pengabdian masyarakat berkah, insya Allah. Iya. Aduh, ya fun fact aja. Aku pakai jaket RK. Sama kakak juga. Oh iya, Darah. iya. Aku Semangat dingin ya. lah. Iya. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Amin. Salam Terima kenal. kasih Kak. Mm-mm. Oke, lanjut. Indah, Baik, boleh baik. Indah. Mm. Ya, Bismillah, izin memperkenalkan diri Kak. Nama saya Indah Sagita Hamdani, biasa dipanggil Indah dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
angkatan 2022 Universitas Pendidikan Indonesia, sama kayak Kaila dan IJ, cuman beda angkatan aja. Gitu. Wah, Masya Allah. Terus asalnya dari Jakarta. Mau menanggapi tadi Kak Dewi, katanya ada skala pranikah. Ya, Sebenarnya pas pertemuan awal, Indah ngeliat, wah kok ada Kak Dewi. Masya Ikut Allah. daftar juga. Bismillah ya, kita jumpa ya, insya Allah ya. Yang offline-nya hari Allah. November kan ya? November tanggal 1 ya kalau nggak salah. Semoga Allah kasih kesempatannya untuk bisa hadir. Amin. Bismillah ya. Salam kenal, Indah. Indah, Kenal gimana kabarnya hari Kak Dewi. ini? Mm-mm. Kabar hari ini insya Allah cukup baik dari sebelum-sebelumnya karena sempat sakit. Tapi Alhamdulillah Oh, semakin hari ini sudah lebih sehat dan Alhamdulillah, jaga bisa kesehatan. mengkaji. Mm, iya, semangat terus, Indah. Salam kenal ya. Lanjut, terakhir. Ayo, Ainil. Mm-mm. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal Kak Dewi dan teman-teman, salam kenal kembali. Nama aku Ainil Wazna, biasa dipanggil Ainil, dari Universitas Jambi, jurusan kedokteran, sekarang semester 7. Terus kalau untuk kabarnya, Alhamdulillah, qadarullah mungkin lagi sedikit serak karena tidak enak Mm-mm. badannya. Tapi Alhamdulillah masih bisa ikut. Tuh, Kak. Mm-mm. Masya Allah. Siapa kira Ainil? Mm-mm. Emang teman-teman sekarang lagi pancaroba ya, apalagi panas nggak? Apalagi Jambi panas banget ya? Apa emang Ya, udah panas? panas. Tapi kadang hujan-hujan panas. Oh iya, jaga kesehatan ya. Oke, terima kasih Ainil. Salam kenal. Oke, Virus. Siap. Oke, boleh kita lanjut kali ya ke sesi selanjutnya. Mm-mm. Oke, sesi pemaparan. Kakak izin share screen ya. Sebentar. Tadi kakak sebenarnya sudah menyiapkan laptop, tapi laptopnya sedang trouble. Kayaknya nggak bisa share screen pakai HP juga nih. Ada yang boleh bantu share screen ya teman-teman? Boleh sama aku. Sebentar. Oh iya, boleh. Alhamdulillah. Boleh ya Ya, teman-teman. aku buka dulu. Maaf, ini laptopnya. Oke. Nah, malam ini ada yang udah baca belum PPT-nya? Belum ya? Nggak apa-apa, kita belajar bersama nih. Jadi mau share screen siapa ya? IJ atau Ainil? Izin Kak, bentar IJ? aku buka dulu Oke. materinya. Siap. Terima kasih, IJ. Oke, sambil nunggu IJ mungkin ya, kita akan bahas terkait memahami rezeki. Nah, teman-teman, apa sih yang kepikiran kalian terkait rezeki? Coba. Mm-mm. Terkait rezeki ini. Apa aja yang terlintas dalam pikiran teman-teman terkait rezeki ketika dengar kata rezeki? Mm-mm. Uang, kesempatan, betul. Ya, ya, ya. Uang, kesempatan. Terus apa lagi? Kak Dewi, Mm-mm. maaf motong. Aku nggak bisa Boleh. share screen. Oh iya, lupa. Ituin dulu ya, sebentar ya IJ. Co-host dulu bentar IJ. Make co-host. Yes. Sudah? Coba lagi. Mm-mm. Titipan dari Allah, kita lanjut lagi. Oh iya, kesehatan, ya benar. Ini kesehatan yang kadang-kadang kita sering kelupaan gitu ya, dan sering kayak menganggap hal tersebut biasa aja, karena ya setiap hari kita bangun tidur, terus kayak ya tubuh alhamdulillah sehat gitu, tapi kadang-kadang lupa gitu, itu adalah rezeki dari Allah gitu kan, titipan dari Allah, betul. Nah, oke. Udah terlihat IJ, boleh di present, dibesarin.
Oke, sip. Ini terlalu udah di present, IJ. Wait, Ada wait, opsinya Kak, present. aku harus Oh iya, di-download dulu mengganti ya. ininya dulu. Iya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu kok. Nah, betul teman-teman, betul adik-adik tadi yang sebutin, ada yang uang, ada kesempatan, ada kesehatan, titipan dari Allah gitu kan ya. Dan eh ya, kadang-kadang rezeki itu kadang-kadang apa ya? Rezeki itu, bentar, ada pertanyaan. Rezeki itu perlu kita jemput apa rezeki langsung datang aja gitu, teman-teman? Rezeki itu perlu kita jemput atau rezeki akan datang tiba-tiba? Jemput, ya benar. Perlu dijemput ya, dengan cara apa? Dengan berikhtiar gitu ya, teman-teman. Nah, sambil kita tunggu izin lagi, mungkin eh, apa ya? Perlu kita jemput dengan ikhtiar. Dan apa ikhtiar aja itu perlu, teman-teman. Maksudnya butuh yang namanya kesabaran juga kan dalam prosesnya gitu kan ya. Tapi sabar itu dia nggak hanya diem aja, sabar itu perlu ikhtiar juga gitu kan. Jadi harus balance antara sabar dan ikhtiar. Oke, bentar ya. Jadi apakah udah aman? Udah ada belum, Kak? Aku udah share screen. Oh, oh iya, oh iya maaf sudah. Astagfirullah, maaf ya. Terima kasih Nggak banyak. apa-apa. Oke. Oke, jadi kita akan self reflection. Self reflection itu berarti kan kita introspeksi diri gitu ya. Dan tadi kan rezeki itu nggak butuh alamat, tapi butuh alasan buat turun gitu. Dan apa aja sih alasan yang mendatangkan rezeki gitu ya. Dan itu tuh kadang-kadang kita suka lupa gitu kan. Oke, kita lanjut. IJ. Slide berikutnya. Oh, oke, udah terlihat. Boleh berikutnya? Hadiah nge-lag. Nggak Oh, bisa nge-lag aku. juga. Iya. Nggak bisa aku next. Oke, oke, oke. Sebentar. Kakak Gini coba ada nggak? dulu ya. Bentar, kakak pakai laptop bentar ya. Coba dulu bentar. Jadi kalau di present dia nggak bisa gitu. Oh, ini udah aman, Kak? Oh, udah aman? Insya Allah. Bismillah. Sebentar, Ini sebentar. ya. Oke, sudah. Oke, ada tiga rahasia rezeki. Itu menurut dari kajiannya Ustadz Adi Hidayat. Yang pertama adalah rezeki sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, rezeki tidak akan tertukar. Dan yang ketiga adalah keberkahan tergantung iman. Apa aja sih maksudnya? Kita coba slide berikutnya, IJ. Halo, IJ. Apa coba dari kakak mau share screen boleh nggak? Boleh, Kak. Maaf ya, Kak. Nggak Ternyata apa-apa, dia aman, nggak aman. support. Ini kakak juga sudah siap nih laptopnya. Sebentar. Oke. Oke, maaf ya adik-adik. Oke, bismillah. Sudah kelihatan?
Masih loading ya? Masih loading, Kak. Sudah ya? Masih loading? Sudah kelihatan? Sudah? Udah kelihatan, Kak. Oke, siap. Jadi, tadi kan rezeki ada 3. Rezeki sudah ditetapkan, kemudian rezeki tidak akan tertukar, dan keberkahan tergantung iman. Apa maksudnya? Yang pertama, kita bedah-bedah satu-satu nih, teman-teman. Yang pertama adalah rezeki sudah ditetapkan. Nah, ini ada dalam surat Az-Zariyat ayat 22. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit terdapat pula hujan yang menjadi sebab rezekimu dan apa yang dijadikan kepadamu. Nah, jadi Allah itu udah menetapkan rezeki kita gitu ya dari sejak kita diciptakan gitu ya. Pernah dengar nggak teman-teman waktu kita dalam kandungannya ibu kita masing-masing gitu kan, ditiupkan ruh di dalam kandungan ibu kan. Nah, di situ Lauhul Mahfuz ya, Lauhul Mahfuz atau segala catatan takdir kita tuh udah terbentuk gitu ya, sampai dari kita terlahir sampai kita nanti meninggal itu udah ada gitu takdirnya seperti apa, dan rezekinya pun pasti sudah Allah tetapkan pada saat itu gitu ya. Jadi sebenarnya perlu kita highlight gitu bahwa ya Allah tuh udah ngasih rezeki sesuai porsinya masing-masing gitu, dan barangkali rezeki kita dengan orang lain itu berbeda, tapi perlu diingat gitu bahwa Allah itu maha baik gitu ya. Allah itu nggak akan apa ya, tidak akan menyengsarakan hambanya gitu kalau dia beriman gitu ya. Jadi ya itu sih teman-teman. Dan eh, gimana cara menjemput rezeki gitu kan? Tadi kan kita sepakat bahwa rezeki perlu dijemput dengan cara apa? Dengan cara ikhtiar gitu. Dengan ikhtiar di jalan masing-masing kita. Misalnya kita mahasiswa nih, kan tugas kita adalah belajar gitu ya. Ikhtiarnya dengan apa? Ya dengan belajar sungguh-sungguh dan memanfaatkan kesempatan yang ada gitu ya. Dan misalnya nih, kalau kita ngerasa kita masih belum mampu, belum capable untuk melakukan sesuatu gitu ya, itu tuh jangan cemas gitu, jangan khawatir gitu, ya ikhtiar, coba terus gitu sampai walaupun gagal kita harus terus mencoba gitu ya teman-teman. Dan ya itu pernah dengar nggak yang surat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa wattaqullah wa yu'allikumullah ya. Jadi kalau kita bertakwa, Allah akan memberikan petunjuk gitu, memberikan pembelajaran untuk kita yang awalnya nggak paham akan menjadi paham gitu. Jadi ya kuncinya adalah dengan cara bertakwa, tingkatkan takwa. Kemudian yang kedua, rezeki tidak akan tertukar. Nah, pernah dengar nggak kalau kita menanam suatu benih, apa yang kita tuai itu yang akan kita tanam. Apa yang kita tuai apa yang kita tuai itu akan kita panen gitu kan ya maksudnya. Nah, itu tuh apakah seperti itu konsepnya? Ya, seperti itu teman-teman. Tapi ada beberapa pengecualian. Ada satu, yaitu adalah rezeki yang mengalir dari keluarga kita. Contohnya adalah orang tua. Nah, rezeki orang tua itu bisa aja mengalir ke anaknya, atau enggak rezeki anak bisa mengalir ke orang tua. Pernah dengar nggak kalau misalnya ridho Allah itu ridho orang tua? Nah, ya benar, ridho Allah itu adalah ridhonya orang tua gitu. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu itu jangan lupa selalu ngelibatkan orang tua, mohon doa orang tua, gitu kan. Kemudian pernah dengar juga nggak kalau misalnya banyak anak banyak rezeki gitu. Nah itu maksudnya adalah rezeki anak itu bisa jadi rezekinya orang tua gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah keberkahan tergantung iman. Jadi keberkahan itu tuh suatu hal yang luar biasa teman-teman. Kayak apa ya, berkah. Apa sih berkah itu? Kayak berkah adalah yang berkah itu nggak hanya manfaat untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain gitu kan ya. Dan berkah itu adalah salah satu sudut pandang kita gitu. Maksudnya keberkahan itu nggak semua orang bisa melihat keberkahan itu gitu. Maksudnya gimana? Misalnya nih, ya contohnya adalah orang yang menuntut ilmu atau orang yang sedang ikut lomba. Ada yang ikut lomba hanya untuk menang, hanya untuk tujuannya adalah untuk menang, untuk dapat hadiah, untuk dapat pengakuan aja. Ada yang lomba itu tulus untuk
ya Allah, saya ikut lomba ini untuk mengasah kemampuan saya ingin meningkatkan skill saya ingin belajar di sini, ketemu orang, silaturahmi dan lain sebagainya. Itulah keberkahan, teman-teman. Jadi jangan lihat hasilnya aja gitu, jangan lihat hasilnya aja, tapi lihat prosesnya juga. Dan proses keberkahan itu sangat penting gitu. Jadi dalam mencapai sesuatu itu nggak hanya dapat hasilnya aja, tapi berkahnya. Berkahnya itu ya itu tadi, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain yang mendapat keberkahan atau kebermanfaat dari apa yang kita lakukan. Gitu, teman-teman. Jadi ini tergantung iman kita ya. Jadi point of view pandangan seperti itu tuh nggak akan semua orang dapatkan, kecuali orang-orang yang beriman, yang memiliki iman yang tinggi, iman atau takwa yang tinggi kepada Allah gitu ya. Gitu. Terus ini nih, kalau rezekinya belum datang hari ini atau kita mengalami kegagalan gitu ya, itu tuh wajar, teman-teman. Jadi jangan sedih. Ya sedih nggak apa-apa sih, tapi jangan berlarut-larut, jangan merasa itu akhir dari segalanya. Dan perlu diingat bahwa barangkali apa yang menurut kita baik itu tuh belum tentu baik untuk kita di saat itu. Jadi yang Allah berikan itu adalah pasti yang terbaik gitu. Terbaik itu terbaik bukan versi manusia, tapi versinya Allah. Misalnya nih, kakak lagi apply beasiswa beasiswa atau student exchange ke luar negeri gitu ya, tapi ternyata gagal. Sedih, sedih. Ada banyak perjuangan yang udah dilakukan, tapi ternyata gagal, itu kan pasti sedih. Tapi perlu diingat, barangkali kalau kakak berangkat saat itu tuh ada beberapa kesempatan yang seharusnya kakak dapatkan. Misalnya nih, kakak harus penelitian dulu kah, atau apa, harus dituntaskan dulu lah pokoknya. Pokoknya versi Allah itu lebih baik lah dari apa yang kita harapkan gitu. Yang kita udah planning, tapi planning Allah itu pasti yang terbaik, teman-teman. Kakak yakin pasti dari sebagian dari teman-teman pernah merasain hal itu kan, kayak misalnya mengalami kegagalan, dan akhirnya setelah ikhlas dan mencoba terus tanpa merasa pesimis atau merasa ya takut gagal lagi, ya Allah akan memberikan hadiahnya gitu. Allah akan memberikan hadiah yang lebih besar, yang bahkan mungkin pada saat itu ketika kegagalan kita masih belum melihat apa sih hikmahnya, kenapa Allah ngasih kita seperti itu gitu. Kita belum lihat hikmahnya. Hikmah itu datang itu ketika sudah selesai, dan kita hanya orang-orang tertentu yang Allah beri rasa untuk refleksi diri, untuk terus meningkatkan keimanannya, itu yang melihat hikmah dari kegagalan kita gitu. Jadi itu menjadi refleksi diri untuk terus mensyukuri nikmat dari Allah gitu, teman-teman. Dan Allah itu selalu membuka pintu rezeki supaya lebih berkah. Nah, salah satu bagian dari ikhtiar itu adalah sedekah, teman-teman. Jadi, kakak ingin cerita sedikit terkait sedekah ini. Kakak pernah baca di buku Tahajud. Jadi kalau kita punya keinginan, itu kan punya hajat ya, kita pasti akan melakukan beberapa amalan untuk mencoba meraih ridho Allah gitu ya, supaya dipermudah. Ya itu salah satunya adalah tahajud. Dan di dalam buku Tahajud itu tuh bukan hanya tahajud aja, itu kan tahajud dengan cara kita hubungan dengan Allah ya. Nah, salah satunya adalah dengan misal ada bersedekah atau bersilaturahmi. Nah, sedekah ini tuh kadang-kadang yang sering kita lewatkan gitu ya. Kadang-kadang kalau silaturahmi kan kita masih bisa bertemu dengan teman gitu, tapi sedekah ini kadang-kadang dia simple, tapi kadang-kadang kita sepelekan gitu. Kadang-kadang nanti gitu. Nanti tunggu rezekiku masih ada. Maksudnya tunggu rezekiku berlebih lagi, nanti aku akan sedekah. Tapi Allah itu lebih suka sedekah yang konsisten gitu. Ya misalnya mau infak, bisa tuh infak, atau enggak yang kakak baca di buku itu tuh adalah sedekah makanan, teman-teman. Sedekah makanan, mungkin teman-teman kalau berlebihan makanan, mungkin nggak harus 20 orang, 50 orang gitu. Ya mungkin tetangga kita kosan gitu, yuk kita makan bareng. Nah, itu tuh termasuk sedekah, teman-teman. Dan kadang kita mikir bahwa kita bersedekah, rezeki kita berkurang gitu ya. Enggak, itu enggak berkurang. Maksudnya, ya mungkin terlihat dari materi berkurang, tapi dari sisi Allah, itu Allah akan melipat gandakan apa yang kita keluarkan gitu ya. Maksudnya, itu tuh nggak akan habis gitu. Dan pernah nggak sih teman-teman ngerasain kalau teman-teman sedekah gitu ya, dengan ikhlas, benar-benar ikhlas,
dan ini nih uangku yang terakhir nih, tinggal 10.000 misalnya, atau 20.000, ada 10.000, ada 20.000, ada 5.000 gitu ya dalam kantong. Tapi kita ngeluarin yang mana nih? Yang 5.000 atau yang 10.000 atau 20.000? Yang 5.000. Nah, kalau tingkat imannya level tinggi, itu ngeluarin yang 20.000 teman-teman. Dengan mindset mungkin, ya Allah ini uangku sisa tinggal segini nih, tapi saya infakkan insya Allah atas namamu untuk meridhomu gitu ya. Dan ya mungkin kita lagi kepepet atau dan lain sebagainya, maksudnya di akhir bulan belum punya apa-apa tapi kita tetap selalu rutinkan sedekah, itu Masya Allah loh teman-teman, kayak Allah itu pasti mencukupkan kita gitu, kayak entah rezeki dari mana tiba-tiba dapat makanan atau dapat job atau dapat uang, dapat transferan, itu tuh pernah ngerasain nggak seperti itu, kayak Allah itu pasti mencukupkan kita gitu. Kalau kita tetap berada di jalannya Allah, ridhonya Allah gitu teman-teman. Itu. Jadi terus ada lagi nih satu ayat yang kakak favorit banget dalam surat Ar-Rahman yang hal jazaul ihsanu ilal ihsan. Jadi kebaikan pasti akan dibalas kebaikan gitu ya. Jadi jangan nganggap semuanya yang kita lakukan mungkin nggak terlihat dampaknya sekarang, jangan menganggap itu sia-sia gitu. Allah akan memberi ganjaran kok. Tapi mungkin kita kadang nggak sadar. Misalnya diberi nikmat sehat itu tuh ganjaran juga kan. Ya mungkin kita nggak sadar. Tadi tuh konsep rezeki itu nggak hanya materi aja, tapi kesehatan, terus dapat teman-teman baik di RK gitu kan, dapat beasiswa RK, ketemu orang-orang yang Masya Allah, Tabarakallah, teman-teman yang sangat luar biasa menginspirasi gitu kan. Itu salah satu rezeki kita yang nggak semua orang dapat gitu. Jadi itu perlu disyukuri teman-teman. Dan ketika kita bersyukur, Allah pasti akan menambahkan yang lain gitu kan ya. Oke. Nah, ini kakak sedikit cerita terkait kisah kakak. Mungkin bisa jadi inspirasi untuk adik-adik dan ya untuk semangat dan sebagai perkenalan gitu ya, karena kita baru pertama ketemu. Nah, jadi kakak ini Masya Allah, Allah beri kesempatan. Jadi untuk mensyukuri nikmatnya Allah gitu ya. Jadi alhamdulillah kakak sudah lulus nih S1. Nah, tapi sebelum lulus S1 itu kakak punya mimpi. Dua mimpi waktu di sarjana. Jadi teman-teman mungkin sekarang masih semester 5 atau 7 itu masih bisa memanfaatkan waktunya untuk mengoptimalisasikan masa sarjana nih. Perlu dioptimalkan gitu kan ya. Nah, ada dua mimpi yang punya kakak punya. Yang pertama adalah ingin student exchange dan yang kedua adalah ingin fast track. Teman-teman tahu fast track nggak? Fast track itu jadi S1 S2, jadi S2-nya hanya setahun. Jadi kan S2 harusnya 2 tahun, di IPB itu ada konsepnya semester 7 sama 8 kami kosong penelitian gitu kan ya. Itu tuh bisa ngambil kuliah 1 tahun dan tinggal tambah 1 tahun untuk S2. Itu kan sangat menggiurkan kan, kayak wah dapat beasiswa juga, maksudnya UKT-nya nggak bayar gitu, itu kan suatu hal yang menguntungkan. Dan kakak pengen tuh dapetin mimpi itu. Nah, alhamdulillah Allah beri kesempatan tuh ketika semester 7 kakak dapat student exchange. Jadi kakak alhamdulillah exchange ke Jepang. Tapi ada dua pertimbangan. Kakak mau exchange atau mau lanjut S2 ya, gitu, pengen fast track, tapi kesempatan untuk belajar ke luar negeri itu nggak semua orang dapatkan, dan nggak akan datang 2 kali, gitu kan. Dan alhamdulillah Allah beri petunjuk, gitu, dari dosen juga menyarankan bahwa, ya ambillah student exchange dulu, S2 masih bisa, nanti kapanpun bisa, gitu kan ya. Tapi exchange ini nggak akan datang 2 kali, gitu. Nah, alhamdulillah kakak pilih exchange. Nah, kakak sudah tuh exchange selama 1 semester, terus pulang ke IPB, kakak belum penelitian, kakak baru mulai penelitian ketika pulang ke IPB, dan itu suatu challenge untuk lulus tepat waktu. Mahasiswa GH lagi, pertanian, itu tuh perlu eksperimen di lapang yang banyak struggle-nya. Tapi alhamdulillah Allah mampukan, alhamdulillah. Nah, itu selesai kakak S1. Nah, tapi ketika wisuda teman-teman, jadi kegalauan wisuda itu nanti lanjutnya mau ngapain nih? Walaupun di RK kita punya MPM yang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mau jadi apa, tapi ya rasa keraguan itu selalu ada ketika waktu lulus. Dan kan kakak punya mimpi untuk menjadi seorang akademisi, yaitu seorang dosen. Nah, seorang dosen itu kan harus memiliki pendidikan yang cukup tinggi, yaitu S2, apa sendiri sekarang S3 deh kayaknya. Nah, otomatis harus lanjut S2 kan. Nah, tapi qadarullah kakak memiliki keterbatasan, yaitu
di segi ekonomi. Nah, tapi ekonomi ya itu cukup sedih sih. Maksudnya kayak pengen tekad untuk lanjut itu tinggi banget nih, tapi karena punya keterbatasan di nggak punya uang itu gimana caranya gitu kan. Tapi karena kakak punya tekad yang kuat, kakak terus cari cara itu gimana caranya. Nah, kita lanjut. Nah, di saat itu kakak sedang eh, kesulitan uang kan, kesulitan ekonomi. Nah, dari situ kakak refleksi lagi nih, apa ya yang telah aku lakukan gitu ya, apa yang telah kakak lakukan. Maksudnya kok bisa terjadi hal seperti ini gitu. Ternyata kakak belum menerapkan financial management yang baik gitu ya. Jadi ya alhamdulillah kakak dapat beasiswa. Nah, uang beasiswa itu seharusnya bisa ditabung loh untuk dana darurat, tapi karena kakak belum menyiapkan financial management yang baik gitu ya, itu tiba-tiba nggak kerasa gitu, tiba-tiba loh saat yang aku butuhkan kok nggak ada dananya gitu. Itu tuh adalah kurang baik. Jadi itu kakak akui dan kakak ingin perbaiki kalau kakak bisa kembali gitu ya. Jadi ini catatan untuk teman-teman mungkin ya yang sekarang punya tabungan itu tuh disiapkan untuk dana darurat gitu. Dana darurat untuk apa? Untuk pendidikan. Pendidikan misalnya kalau teman-teman mau tes bahasa Inggris kayak IELTS atau TOEFL, kalian bisa pakai dana itu gitu. Atau enggak kalian mau lanjut studi lagi atau ngambil kursus, kalian bisa pakai dana itu gitu. Jadi kalian nggak pusing gitu ya cari uang gimana. Nah, kakak ini di case kakak kakak kan sudah bingung tuh dapat dana dari mana gitu ya. Nah, tapi teman-teman selain financial management yang baik, itu perlu catatan bahwa kita tuh walaupun punya tekad yang tinggi, kita nggak boleh menghalalkan segala cara. Maksudnya segala cara kalau dalam kebaikan itu nggak apa-apa, tapi kalau dalam keburukan itu jangan sampai menghalalkan segala cara gitu yang nggak Allah ridhoi. Contohnya apa? Contohnya adalah sekarang kan lagi mana kayak pinjol gitu kan ya, pinjol atau enggak minjam ke bank gitu, itu kan hal yang mudah, pakai KTP aja udah selesai gitu kan, masalah selesai. Tapi itu tuh hal yang nggak disukai Allah. Kenapa? Karena ada riba di dalamnya. Karena ada riba di dalamnya dan itu Allah nggak suka gitu. Jadi kakak ketika posisi saat itu tuh kayak udah pikiran kalut gitu kan ya Allah pengen tapi nggak punya uang, terus gimana caranya gitu ya, apa mau pinjem ya gitu. Terus alhamdulillah kakak di lingkungan yang baik gitu, yang saling mengingatkan bahwa ini kan untuk pendidikan ya, hal yang niatnya baik, tapi kalau caranya awalnya aja udah nggak baik ya nanti gimana akhirnya gitu kan, keberkahannya hilang dong gitu kan. Ya udah akhirnya kakak cari cara. Ya, salah satunya adalah punya keluarga, kakak minta tolonglah ke keluarga dulu gitu ya. Tapi qadarullah keluarga kandung masih belum bisa membantu. Dan alhamdulillah kakak mendapatkan keluarga yang bisa membantu gitu ya. Dan apa ya, kayak ya walaupun kita dapat bantuan dari manusia, tapi kakak waktu berdoa itu kayak ya Allah, apa ya, kayak ini tuh semua bantuan dari Allah gitu. Jadi adalah pokoknya yang kakak lakukan nanti ya di slide ke depannya ya. Kita lanjut aja. Nah ini nih, kita di slide ini. Jadi sampai di titik kakak kayak mempertanyakan diri sendiri gitu. Ini lanjut S2 ini apakah nafsu ataukah hidayah dari Allah sih? Apakah ini emang yang kakak butuhkan gitu ya? Apakah hanya cuma nafsu belaka kayak takut FOMO aja, nggak dapat pekerjaan kah atau apa gitu kan? Nah itu kakak refleksi lagi. Tapi setelah refleksi dan terus berdoa dalam prosesnya itu tuh Allah memberikan petunjuk loh teman-teman. Itu serius. Kakak kayak ya Allah Masya Allah ternyata Allah ngasih petunjuk. Tapi ketika prosesnya itu berat, kayak mana ya petunjuk Allah gitu, kayak ya gitulah pokoknya rasanya tuh kayak bingung gitu, apakah ini nafsu apakah hidayah dari Allah. Tapi ketika lihat tanda-tandanya, oh ini ternyata hidayah dari Allah. Jadi kakak ingin cerita bahwa jadi pendaftaran S2, jadi kakak itu wisuda itu langsung jadi mahasiswa baru. Itu tuh seru sih. Nah, waktu mau pendaftaran itu kan UKT-nya IPB itu kan 9 juta. Nah, itu kakak waktu itu tuh nggak punya uang sih, kayak ngumpul-ngumpulin, cuma ada 4 jutaan gitu, kayak setengah aja nih belum cukup kan, gimana caranya, itu cuma jeda seminggu, itu muter otak sih kakak, gimana ya Allah. Terus setan itu datang gitu kayak, Dewi kan bisa pinjem nih ke bank gitu, cuma pakai KTP doang, nanti
bayarnya pakai uang beasiswa gitu. Tapi kan itu nggak ada jaminan keterima apa enggak ya kan teman-teman. Keterima beasiswa itu kan nggak ada jaminan. Terus astagfirullah, jangan pakai cara itu. Terus dikumpulin lagi lah tabungan-tabungan yang lain, ternyata ada nih 8 juta, sisa 1 juta. Nah 1 jutanya kakak pinjam ke mbak tadi kan, yang saudara, yang kalau pinjam sesama saudara, kalau kita udah deal dan nggak ada riba di dalamnya, itu halal dalam Islam, diperbolehkan, asalkan ada ikrarnya bahwa ya pinjam segini akan dikembalikan segini pada tanggal segini gitu ya, itu tuh boleh diperbolehkan dalam Islam. Nah, tapi selain itu, sebelum memutus untuk daftar lagi itu, kakak berdoa lagi, kayak planningnya kan, kalau kita daftar kan daftar gampang ya, kayak daftar, tapi survive-nya nih yang sampai lulus bisa apa enggak gitu kan ya. Maksudnya kan untuk bayar UKT per semester itu kan lumayan juga kan, 4 semester. Nah, kakak planning tuh kayak dapat uang dari mana, salah satunya adalah dengan cara mengajar teman-teman, jadi tutor. Nah, alhamdulillah kakak diterima tuh di Inten. Teman-teman tahu Inten nggak? Inten. Tahu Inten nggak? Ya, ada beberapa yang tahu ya. Itu adalah bimbel yang cukup baik gitu ya, cukup bagus, dan ya cukup strict juga untuk jadi tutor di sana, karena kita ya perlu menguasai materi betul gitu ya. Sedangkan kakak bukan dari pengajar, bukan dari teman-teman yang dari UPI yang pendidikan gitu kan. Nah, kakak dari basic pertanian tiba-tiba ke biologi lagi, itu butuh effort untuk belajar lagi. Dan alhamdulillah, masya Allah, Allah mampukan. Nah, dari situ kakak hitung-hitung tuh, kalau gaji per bulannya segini, cukup nih untuk bayar UKT. Tapi itu sangat ekstra banget perjuangannya teman-teman. Kakak itu sangat amazed atau kagum banget dengan orang-orang yang kuliah sambil kerja. Itu tuh, Masya Allah, tabarakallah, kayak bagi mentalnya, terus bagi capeknya, terus ya pokoknya overwhelmed lah kalau misalnya belum siap. Nah, kakak termasuk yang overwhelmed itu. Nah, tapi ketika ya Masya Allah mampukan gitu kan. Dan sudah kan, setelah dapat pekerjaan, itu kan udah dijalanin. Sebelum itu kan dapat pekerjaan, wah ini kalau hitung-hitung gajinya cukup nih kalau aku di bimbel ini gitu. Oke, terus selain itu ini ada gambar makanan nih teman-teman. Nah, kakak ada usaha catering. Catering makanan ini sama sekali nggak ada di dalam hidup kakak planning untuk jualan. Sama sekali nggak ada. Tapi karena ya Allah ya kasih kayak hidayah, petunjuk aja, kayak Dewi ini kamu bisa masak nih, kamu coba ikhtiarkan, dan the power of kepepet itu kayak wah, itu kayak apapun bisa gitu, apapun aku kerjakan gitu. Jadi kakak masak lah itu 20 porsi, 50 porsi, 70 porsi sendirian. Tapi alhamdulillah ada teman-teman kosan yang bantu untuk packing. Itu tuh alhamdulillah dikelilingi dengan orang-orang baik. Ya itulah rezeki kan, rezeki nggak hanya materi, tapi ada rezeki orang-orang baik itu yang kadang-kadang kita nggak sadari gitu. Itu rezeki teman-teman. Nah, udah kan, alhamdulillah Allah mampukan, dan alhamdulillah kakak daftar IPB. Nah, tapi anehnya kakak, yang lainnya kalau daftar dan keterima itu seneng ya, bahagia, tapi kakak cemas. Kakak cemas kenapa? Karena ya sekarang alhamdulillah udah keterima nih, yang selamat diterima jadi mahasiswa magister. Oke, masuk aja mudah gitu, tapi pertanggungjawabannya, maksudnya untuk jadi lulus dari sana itu apakah bisa gitu, karena tadi itu kan sisi lain kan kakak gak punya uang, maksudnya belum ada uang waktu itu, dan ya struggle lah hidupnya gitu kan. Terus tetap untuk tekad untuk karena punya mimpi dan ingin mewujudkannya, dan ikhtiar tadi kan, menjemput rezeki dengan ikhtiar dan tawakal juga, doa kepada Allah, ya cobalah cari beasiswa gitu kan ya. Nah, teman-teman perlu diketahui nih bahwa beasiswa itu ada S1 sama S2 kan. Nah, kalau S1 itu cukup mudah, beasiswa cukup beragam. Misalnya dari Basnas, atau dari beasiswa mana lagi, Tanuto Foundation, atau dari BCA, Bakti Nusa, dan lain sebagainya, RK juga. Itu kan kebanyakan untuk S1, ya kan, sarjana S1. Tapi beasiswa S2, magister itu jarang, teman-teman. Mungkin ada dari LPDP, ya kan. LPDP itu udah pasti teman-teman tahu semua LPDP. Nah, satu lagi nih, beasiswa unggulan. Nah, beasiswa unggulan itu hanya untuk mahasiswa yang ongoing. Nah, jadi tahapannya itu adalah kakak udah dapat keterima nih, selamat nih. Tapi kalau selamat kan perlu didaftar ulang dulu kan, bayar UKT. Nah, itu struggle-nya di waktu bayar UKT, tapi karena tekad dan ikhtiar tadi, kakak beranikan diri lah untuk bayar UKT dan menjadi mahasiswanya.
Nah, beasiswa unggulan ini timeline-nya nggak sama dengan timeline di kampus. Jadi nggak ada jaminan kalau masuk IPB bisa lulus gitu. Kakak waktu itu kayak ya udahlah nanti saya cobalah ya Allah yang beasiswa unggulan ini. Nah, ketika kakak kan beasiswa tadi ada LPDP teman-teman. Nah, LPDP itu salah satu syaratnya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya itu harus ada, kalau dalam negeri pun itu ada IELTS-nya 6. Oh, skor 6 tuh teman-teman. Teman-teman udah pernah ada nyoba skor IELTS belum? Ada yang pernah? Nah, itu tuh cukup susah. Cukup susah karena ada 4 tesnya kan. Ada reading, listening, writing, speaking. Nah, yang speaking nih sama natives-nya langsung. Nah, itu kan selain itu ada opsinya kalau nggak IELTS ya TOEFL. Nah, TOEFL minimal 500. Teman-teman tahu nggak? Ternyata skor kakak itu yang IELTS harusnya 6, kakak 5,5. Terus yang harusnya TOEFL itu 500, kakak 480. Itu kayak ya Allah gitu. Ya Allah gitu kan, kayak ya Allah gitu, apa ini petunjukmu ya Allah, tolong berikanlah saya petunjukmu ya Allah, kalau misalnya ini emang hidayah darimu untuk terus lanjut S2 atau ini cuma nafsu belaka, tolong berikan hidayah ya Allah gitu kan. Kakak berdoanya seperti itu waktu itu. Terus kakak sudahlah LPDP ini nggak bisa dikejar gitu, maksudnya dalam waktu yang singkat itu nggak bisa dikejar gitu kan. Terus ya sudahlah, kakak coba cari opsi lain yaitu beasiswa unggulan. Baca-baca persyaratannya, oh bisa nih diikhtiarkan gitu. Kakak daftar lah. Tapi ya itu tadi nggak ada jaminan keterima apa enggak gitu. Yang penting daftar aja, dan tadi ya terus terjaga bahwa istiqomah untuk Allah, untuk ridhonya Allah, dan dengan cara yang baik gitu ya, tidak menghalalkan segala cara, dan sabar itu nggak hanya diem aja, sabar itu terus berusaha gitu kan ya. Oke, kita lanjut. Dan ya, alhamdulillah beberapa bulan kemarin itu tuh udah pengumuman, dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kakak untuk dapat beasiswa tersebut. Dan selama 1 bulan tanpa ada kejelasan beasiswa itu tuh kakak menghadapi hari-hari sesak banget gitu rasanya, dan itu tadi sih cemas sama takdir Allah, tapi kakak itu selalu ingat lagi kayak ini pasti ada hikmahnya kok gitu, pasti ada pembelajaran yang bisa aku petik, dan kalau misalnya gagal pun insya Allah mampukan gitu ya, beasiswa misalnya gagal ini pasti Allah mampukan kok gitu. Allah tadi tuh rezeki itu Allah pasti akan memberikan rezeki, dan Allah akan memberikan tambahan rezeki kalau kita bersyukur gitu kan. Dan dia itu pesan dari bude kakak, jadi qadarullah orang tua kakak udah nggak ada dan kakak ikut sama bude tuh selalu ngajarin bahwa ya itu yang bisa nolong kita itu bukan siapa-siapa, bukan bude, maksudnya kan kita sekarang mungkin kalau misalnya ada orang tua kita masih mengandalkan orang tua gitu kan ya. Nah, orang tua itu perlu diingat, orang tua adalah makhluknya Allah yang kapanpun bisa dipanggil gitu kan ya, dan kita tuh nggak bisa berlandaskan atau apa ya kita tetap berbakti kepada orang tua gitu, tapi perlu diingat bahwa sesuatu yang bernyawa akan meninggal gitu teman, dan kakak pun suatu saat juga bisa meninggal kapanpun gitu kan. Jadi janganlah berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah. Itulah selalu yang ditekankan sama budi kakak, kayak apa-apa minta ke Allah gitu, sholat jangan ditinggalkan gitu, dan selalu tawaduk, gunakan ilmu padi itu teman-teman. Jadi apa sih hikmah yang bisa dipetik dari sini gitu ya? Yang pertama adalah Allah itu pasti menguji kesabaran hambanya gitu. Apakah dia akan berikhtiar? Apakah ia akan terus berada di jalan Allah yang diridhoi gitu kan? Itu Allah pasti akan menguji gitu, dan ya hanya orang berimanlah yang terus di jalan Allah gitu kan. Yang kedua, sabar itu memang pahit. Ya pahit sih, memang pahit banget. Tapi ya kita harus sabar gitu ya. Ikhtiar itu memang melelahkan gitu ya, lelah, capek banget gitu ya, tapi itu adalah sifat-sifat dunia yang memang ya kita sekarang hidupnya di mana, di dunia kan, di dunia, dan semua ujian itu akan berakhir kapan kak, itu akan berakhir ketika kita udah meninggal dunia, ketika kita udah selesai, kayak udah saat ini udah selesai, tugasmu udah selesai, dan itu tandanya apa, kita udah mengalami kematian atau udah meninggal dunia gitu ya. Jadi ya saat ini dunia emang tempatnya lelah-lelah, kayak belajar atau apapun itu capek, tapi itu emanglah kita saat ini untuk, tapi itu ya capeknya jangan capek aja, tapi capek perlu dengan ridhonya Allah, capeknya supaya berkah gitu kan ya, selalu libatkan Allah dalamnya. Yang ketiga, tidak menghalalkan segala cara, jauhi hal yang tidak Allah sukai. Ya itu tadi ya, kalau kita mau cari keberkahan, jangan dengan cara yang
tidak baik gitu ya. Kehalalan. Ya kadang-kadang makanan juga nih, makanan yang kita makan mungkin bukan babi atau yang diharamkan Allah. Makanan haram itu apa sih? Bukan hanya yang babi dan lain sebagainya, tapi halal dari segi mendapatkannya, caranya. Caranya itu juga perlu diperhatikan. Kemudian ikhtiar itu sabar dan bergerak, bukan hanya diam aja. Nah ini kakak mention banget nih, highlight yang ikhtiar itu sabar, nggak hanya sabar, diam aja, tapi bergerak ya. Kakak dari beberapa keluarga kan beragam ya, ada yang dukungannya itu ya ayo lanjut S2 gitu, eh, tapi apa ya, tapi nggak bisa bantu nih karena ekonominya nggak ada, bantunya dengan doa ya. Tapi kakak itu masih bersyukur dapat dipertemukan seperti itu. Tapi ada keluarga yang kayak udah Dewi, tahun depan aja gitu, tahun depan aja itu tuh sabar ya gitu, tahun depan aja. Itu kakak kayak greget gitu dalam diri kakak, sabar itu nggak diem loh, sabar itu ikhtiar gitu sampai pada titik tertentu, bahwa sampai deadline-nya itu kayak udah semaksimal mungkin nih, kalau nggak dapet ya sudah, berarti belum rezeki. Tapi kalau misalnya dari jalan aja belum jalan udah stop gitu, itu kan gimana cara taunya ya itu rezeki kita atau enggak gitu teman-teman. Jadi itu ya. Kemudian yang kelima, Allah akan memberikan jalan keluar bagi siapa yang berusaha. Itu ya Masya Allah sih, Allah akan memberikan jalan keluar yang bagi siapapun yang berusaha. Dan yang keenam adalah selalu berharap ridho Allah. Meski terasa sulit, Allah itu akan mampukan teman-teman. Itu tadi konsep rezeki, bahwa ya semua itu udah ditakar sama Allah dan Allah akan memberikannya. Tapi ya itu rezeki perlu dijemput dengan cara apa? Ikhtiar gitu ya. Oke. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari kakak itu aja teman-teman. Saatnya kita feedback atau insight apa sih yang teman-teman dapatkan dari kakak gitu ya. Oke, kakak kembalikan ke Ainil. Terima kasih teman-teman. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Dewi atas pemaparan materinya terkait rezeki, ikhtiar. Mungkin ada beberapa yang kita lupakan ya terkait Iya, ikhtiar mungkin. Kalau ikhtiar itu kita nggak cuma diem, teman-teman, nggak cuma sabar, tapi kita juga perlu bergerak gitu. betul. Oke, mungkin dari penyampaian Kak Dewi, teman-teman ada feedback atau pertanyaan? Boleh langsung on mic aja kali ya. Boleh. Yuk. Kita sharing teman-teman. Mungkin dari Indah, IJ, Pai, Betul yang baru join. Adakah pertanyaan? Oke, kalau belum ada mungkin dari aku sih, Kak. Boleh, Ini Ainil. sebenarnya pernah dengar gitu. Kan Ya, kalau di Indonesia ini mayoritasnya agama Muslim, agama Islam. oke. Nah, pernah dengar statement gini, Kak. Kenapa malah negara yang mayoritasnya beragama, misalnya nih Islam gitu kan, malah lebih tertinggal. Bukan lebih tertinggal sih, lebih banyak orang susahnya. Mungkin gitu ya dalam segi ekonomi kali ya, Kak. Dibandingkan negara yang malah nggak beragama. Misalnya kita ambil contoh Jepang gitu. Jadi Ya, ini sebenarnya salahnya di mana? Apakah di oke. mindset orang-orang Islamnya sendiri atau bagaimana menurut Oke. Kak Dewi? Menarik Ainil. Terima kasih pertanyaannya. Itu suatu pertanyaan yang kakak pertanyakan juga dulu, dan alhamdulillah dapat jawabannya. Yaitu adalah, dan itu ketika kakak lagi di Jepang. Waktu itu kakak melihat kondisinya banget gitu ya. Sebenarnya ada satu pertanyaan, yaitu apakah benar Indonesia benar-benar penduduknya agama Islam, menerapkan Islam di dalam kehidupannya? Contoh, Islam mengajarkan kita menjaga kebersihan gitu. Apakah benar udah ketat hukumnya di Indonesia? Buang sampah masih sembarangan, terus dan lain sebagainya kan? Kita tuh Islam, tapi tidak menerapkan prinsip-prinsip Islam di dalam kehidupan kita. Itulah jawabannya. Jadi, contohnya di Jepang ya. Jepang itu kan minoritas beragama Muslim itu minoritas lah di sana gitu kan. Tapi hidupnya tuh sangat Islam banget teman-teman, Masya Allah, kayak disiplin gitu ya, disiplin, terus jaga kebersihan, terus tahu menghormati satu sama lain gitu ya. Cuma ya itu tadi, mungkin belum percaya sama Allah dan malah nggak punya agama di sana gitu ya. Ada beberapa yang tidak punya agama di sana gitu. Dan jadi itulah Ainil, jawabannya adalah kita belum menerapkan Islam di dalam kehidupan kita gitu.
cuma ngaku Islam di KTP. Gitu doang. Kakak pun dulu gitu loh, kayak maksudnya setelah refleksi nih sebelum di zaman yang terang seperti ini. Dulu kan zaman-zaman belajar itu kayak yang penting Islam itu sholat doang gitu kan, menjalankan perintah Allah sholat aja. Padahal Islam nggak hanya itu loh, kayak bagaimana kita bermuamalah gitu kan, berhubungan dengan manusia, atau enggak sesimpel disiplin tadi lah, disiplin, terus menjaga kebersihan. Itu tuh masih kurang sih diimplementasikannya dalam kehidupan kita, Ainil. Mm-mm, mm-mm. Gitu, Ainil. Mm. Oke, Kak Dewi Ketangkep kejawab nggak? sih, Kak. Mm-mm, Iya, kejawab, ketangkep Kak. nggak? Berarti Mm-mm. karena mungkin belum menerapkan Islam itu secara kafah ya, Kak. Mungkin Kafah, masih Islam bener. KTP. Oke, Betul. makasih banyak, Kak Dewi. Sama-sama. Dari teman-teman yang lain mungkin masih ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Iya. Dari Indah, ada yang mau ditanyakan, Indah? Iya, Dari bebas teman-teman. Izi. Sharing aja nggak apa-apa cerita. Kayak misalnya, Kak aku dulu pernah ikut lomba, terus gagal, terus ngerasa kayak mau ikut lomba lagi tapi takut, gagal lagi. Itu kakak kakak pernah tuh ngerasain seperti itu. Terus tapi ternyata apa? Ketika kakak kan jadi kakak mau cerita sedikit ya nih. Dulu kakak ikut lomba bahasa Inggris lah gitu kan, presentasi bahasa Inggris. Tapi waktu zaman SMA, tapi karena belum capable bahasa Inggrisnya, jadi ya belepotan dan malu. Waktu di depan itu kayak memalukan lah pokoknya. Dan itu sangat tertanam lah di dalam mindset kayak, ih aku nggak bisa bahasa Inggris nih, aku nggak mau ikut lomba lagi gitu. Tapi alhamdulillah waktu kuliah ini ikut conference kan, dari itu bahasa Inggris internasional. Nah, kakak belum persiapan apa-apa, tapi ketika diniatkan karena Allah, ya Allah, saya niatkan ini untuk Allah, kayak tolong berikanlah kemudahan, Allah yang memberikan ilmu, Allah yang mempunyai ilmu, Allah menyuruh kita untuk ikro kan, kayak membaca, menuntut ilmu, masa Allah memberikan kesulitan? Maksudnya Allah akan mempermudah kalau kita meningkatkan takwa dan berusaha gitu kan. Kakak mindsetnya udah diubah kan kayak gitu, terus ketika conference bahasa Inggris ya kakak optimalkan tuh pakai bahasa Inggris, terus ngomong lah, terus ketika pengumuman kan ada best presenter gitu kan, ada best poster kah atau best presentation. Nah kakak dapat apa? Kakak dapat best presenter, teman-teman. Kan kayak ya di dalam otak gitu kayak ya bahasa Inggris lo kurang ya Allah, tapi karena ya itu tadi Allah, ya pokoknya mindsetnya adalah Allah oriented gitu, kayak karena Allah, untuk Allah, dan ya untuk meraih ridho Allah lah. Tapi tetap ikhtiar ya, jangan cuma berharap berdoa aja. Itu suatu kemustahilan. Oke, jadi itu teman-teman. Ada yang mau cerita nggak? Mau nanya, Boleh, boleh. Ayo silakan, silakan. Itu tadi Mas Ruwatul Khoria tadi belum kenalan ya? sebelumnya mohon maaf ya Kak, baru Boleh, masuk, boleh. coba masuk tapi nggak ada ACC. Tadi Oh iya, astagfirullah, maaf ya. Nah, sebelumnya kenalin aku Mas Ratul Keri ya, biasa dipanggil Ratul. Nah, mungkin ini aku karena telah join mungkin ya Kak. Dan aku tadi masuk pas bagian Kakak lagi masa-masa sulit gitu lah yang nunggu. Nah, aku mau kan mungkin kita sering ya ngerasain di masa-masa sulitnya hidup atau mungkin berada di salah satu titik terendah dalam hidup gitu. Kakak starter pack buat menghadapi itu, Kakak gimana Kak? Oke, terima kasih Ratu ya tadi ya. Oke, makasih Ratu. Benar-benar. Jadi sih mindsetnya gini aja. Kalau kita masih hidup, berarti Allah ngasih kita kesempatan untuk terus belajar, untuk terus memperbaiki diri. Kalau kita udah nggak ada, ya berarti udah selesai misi kita. Kalau kita masih hidup, berarti pasti ada nih kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan sesulit apapun, itu pasti ada jalannya. Itu surat Al-Insyirah, itu selalu jadi pegangan. Kayak ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Dan itu tuh secara otak mungkin gimana caranya ya gitu. Gimana caranya ya? Mungkin kita belum sadar, tapi itu pertolongan Allah itu selalu ada gitu loh. Ini percaya nggak percaya Ratu, pertolongan Allah itu pasti ada. Dan kadang kita tuh nggak sadar kayak, oh ini ternyata pertolongan Allah ya. Itu tuh baru sadarnya ketika udah terjadi kayak, oh hikmahnya ini ya gitu. Gitu. Jadi mindsetnya
itu tadi, kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan berat banget ya, tapi ya kalau kita hidup berarti Allah mampukan gitu Ratu. Gitu sih Ratu. Sesimpel itu aja sih hidupnya itu pokoknya ingat Allah dan selalu libatkan Allah. Mungkin ini terdengar klasik ya kayak masa cuma nginget Allah aja gitu. Tapi serius itulah Masya Allahnya Allah gitu kayak kalian teman-teman mungkin belum merasakan gitu. Tapi nanti ketika teman-teman di posisi saat itu, teman-teman selalu ingat itu ya kayak Allah itu maha baik gitu. Allah akan memberikan pertolongan. Di kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi perbanyak hubungan dengan Allah kayak tilawah gitu kan, jaga-jaga. Jadi amalan sholat ya sholat. Tapi nah ini nih kakak ingin sharing sedikit. Mungkin sekarang kita di negara Islam gitu ya, mayoritas Islam, sholat itu adalah hal yang biasa gitu ya. Hal yang emang dari kecil udah ada gitu kan. Mungkin malah menganggap Islam itu sebuah tradisi. Orang tua saya, orang tuaku Islam, Kak. Jadi saya Islam gitu kan, kayak gitu kan anggapannya. Tapi ternyata ketika teman-teman nanti, insya Allah kalau diberi kesempatan Allah untuk keluar negeri, teman-teman itu akan dipertanyakan Islamnya. Apakah benar-benar seorang Muslim gitu kan ya? Apakah benar-benar seorang Muslim dan akan tetap berada di jalannya Allah gitu. Dan merasakan sholat itu sebagai kebutuhan, bukan hanya kewajiban. Jadi kayak sholat itu bukan kewajiban, kayak Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu gitu. Itu kita lakukan untuk sebagai seorang muslim gitu. Bukan. Itu adalah kebutuhan. Jadi pernah dengar nggak? Jadi kakak tuh suka banget kajiannya Ustadz Adi Hidayat terkait sholat itu kebutuhan. Dimana yang misalnya dari subuh tuh, kan sholat 5 waktu, ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah dari subuh, kita udah planning tuh dari malam, rencana apa yang kita akan lakukan, kita minta doa kepada Allah di subuh untuk diberikan kelancaran. Nah dari subuh ke duhur itu kan ada waktu, kita aktivitas. Nah di aktivitas duhur itu kita refleksi aktivitas yang telah kita lakukan habis dari subuh ke duhur itu apa yang belum kita lakukan, apa yang perlu diperbaiki itu di duhur. Jadi menenangkan diri itu kita itu di waktu-waktu sholat itu. Dan teman-teman, masya Allahnya kayak waktu-waktu sholat itu di waktu break time gitu loh. Kalaupun kita ke luar negeri itu tuh kan pasti ada waktu istirahat tuh, break time gitu kan. Itu ya ketika waktu-waktu sholat loh, kayak duhur jam 12 lunch kan, orang-orang lunch gitu. Kita Islam seorang muslim kita doa minta ketenangan kepada Allah. Jadi anggap sholat itu sebagai istirahat kita, ketenangan kita untuk meraih ridhonya Allah gitu. Jadi bukan hanya kewajiban ya. Jadi itu Ratu. Jadi kuncinya adalah dekatin diri kepada Allah aja gitu kayak ya apa ya? Mungkin belum ngerasain, mungkin nanti teman-teman kalau ngerasain di posisi sulit nanti cobain deh kayak ingat Allah gitu, kayak ingat Allah dan Allah akan mampukan gitu. Gitu Ratu. Mm-mm. Udah terjawab belum? Mungkin terdengar klasik ya kayak masa ingat Allah aja, tapi itu serius. Mm-mm. Itu serius. Mm-mm. Udah, Kak. Oke. Terima kasih Sip. banyak, Kak Dewi. Sama-sama Ratu. Terima kasih sudah bertanya. Udah semuanya wajib bertanya nih. Tadi si Ratu udah. Indah nih, Indah coba Indah. Ainul juga udah. Ayo Indah coba Indah. Mm-mm. Feedback aja nggak apa-apa kayak apa yang didapatkan gitu. Wah ternyata ini ya gitu. Nanti gantian IJ mana tuh IJ? Nanti virus ya. Ayo sekarang Indah dulu. Boleh? Oke, feedback dari Indah ya. Ya. Sebenarnya apa ya? Ini mengingatkan kembali Mm-mm. hal-hal yang sudah terlewat gitu ya Ya. tentang bab ikhtiar yang mungkin sering kita lupakan. Mm-mm. Kita lupakan apa ya? Gimana ya? Maksudnya kayak setelah ikhtiar tuh ada tawakal gitu kan, Kak. Jadi Mm-mm. kayak yang kita ikhtiarkan, yang kita tawakalkan juga gitu. Bukan Mm-mm. cuman kayak ya udah terserah Allah tapi kita nggak ngelakuin Mm-mm. apa-apa. Tapi kita juga perlu eh, melakukan lahan kita sebagai manusia gitu ya. Ikhtiar terbaik. Bingung Indah Betul. mau feedback yang bagian mana? Oh, nggak apa-apa. Mungkin Mm. sekilas cerita kayaknya Boleh, boleh. udah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Mm-mm. Indah tuh dihadapkan sesuatu yang rasanya tidak mungkin gitu ya, mustahil terjadi, tapi Mm-mm.
dengan apa ya, menjalankan bab ikhtiar itu sesuatu yang rasanya tidak mungkin di pandangan manusia tuh ternyata bisa gitu ya bagi Allah. Betapa mudahnya bagi Allah. Jadi waktu itu kan posisinya Indah yang waktu peralihan dari apa ya, sekolah mau kuliah. Rasanya waktu itu karena pokoknya ada suatu kejadian yang bikin Indah tuh jadi sekolah di pedesaan di kampungnya Indah. Pokoknya di sana tuh kayak rasanya mustahil untuk bisa kuliah karena dari satu angkatan nggak ada satupun yang mau kuliah selain Indah. Itu yang pertama. Jadi nggak punya teman seperjuangan untuk kuliah. Terus dari track record sekolahnya juga nggak ada yang keterima kuliah di apa universitas negeri. Pokoknya dari hal-hal itu tuh rasanya mustahil bisa eh, apa ya lolos untuk keterima kuliah. Tapi Masya waktu itu tuh Allah. kayak masih terngiang-ngiang untuk nggak ada yang nggak mungkin gitu Ya, bagi Allah. Masya Jadi waktu Allah. itu alhamdulillahnya Allah buka jalan, kasih jalan ada program gitu. Itu tuh sebenarnya nggak sengaja ngelihat SW temen ada Masya Allah. program positif SNMPTN waktu itu kan jalur undangan itu kayak lagi dicari nih orang-orang yang mau eh, lolos di jalur undangan. Itu kan agak mikir ya gimana caranya. Rasanya kayak bukannya kalau ada program tuh yang SNMPTN gitu ya, karena pasti ada latihannya, bimbel-bimbelnya. Nah ini kok SNMPTN, ini kayak gimana programnya? Jadi penasaran. Nah dari situ tuh ternyata emang banyak sekali yang dipelajari, yang salah satunya adalah bab mindset gitu ya. Dari Betul. situ mungkin ya bisa jadi titik balik semakin dekat sama Allah, semakin meluruskan niat bahwa yang diikhtiarkan saat ini bukan semata-mata hanya untuk mau lolos masuk kuliah aja, tapi Betul. sebagai sarana terbaik buat aku untuk semakin dekat sama Allah, semakin ingat sama Allah, semakin taat gitu ya. Jadi Ya, walaupun akhirnya ternyata nggak lolos, ya nggak apa-apa. nggak Yang apa-apa. penting aku jadi deket sama Allah lagi, Ya. semakin percaya sama setiap ketetapan Allah itu terbaik kayak gitu. Setelah lurusin niat itu Masya kaget Allah. banget sih hasilnya ternyata. Ya Allah, kayaknya setiap Ya, mengingat momen itu tuh sampai Masya hari Allah. ini pun kayak masih merinding gitu ya. Ya Allah, Masya semoga Allah. bisa jadi pengingat bersama bahwa Betul. apapun bisa terjadi gitu ya kalau Allah sudah berkehendak. Betul, Masya Allah Indah. Terima kasih banyak udah sharing. Itu tuh, betul. Kakak suka kata-kata indah yang kalau kita ada getaran gitu kan, kayak ini bisa nggak ya? Tapi tekad kayak aku mau gitu. Itu adalah hidayah dari Allah itu Indah kayak. Nah, kakak tuh pernah dengar kata-kata kayak ketika kita menginginkan sesuatu dan kita berdoa, itu tuh Allah itu udah tahu dan Allah mampukan kita gitu. Maksudnya kalau kita punya keinginan itu dan karena ada nafsu sama yang memang hidayah dari Allah ya. Kalau itu baik dan itu keinginan dan Allah beri petunjuk, itu adalah hidayah dari Allah dan Allah tuh pasti akan memberikan jalan karunia-Nya untuk membuka caranya untuk merealisasikan itu gitu kayak Masya Allah, betul. Betul betul Linda, setuju. Terima kasih ya feedbacknya. Oke, kita lanjut ke Duh, virus. Ada virus lagi keluar ya. Oh, oke. IJ, ayo IJ, boleh IJ. Mm, Kalau dari aku nggak ada pertanyaan, tapi paling boleh, eh, yang paling nempel di aku tuh sedikit aja sih Kak. boleh. Tadi yang kata Kak Dewi kalau sabar itu bagian dari ikhtiar juga ternyata gitu. Ternyata itu tuh bagian dari usaha kita. Dan karena memang banyak banget hal-hal yang aku manifestingin di tahun-tahun kemarin dan baru kekabulinnya sekarang. Itu bikin aku jadi mikir kayak kalau waktu itu langsung kekabulin, mungkin sekarang endingnya nggak akan kayak gini. Terus mungkin aku nggak akan usaha lebih kuat lagi gitu. Jadi kayak emang jalannya tuh sekarang gitu. Gitu aja sih Kak, sedikit banget. Betul, Masya Allah IJ. Sedikit tapi itu poin dari semuanya. Hede. Iya, betul-betul kayak apapun, apa ya, point of view terbaik itu dari siapa sih? Dari siapa? Dari Allah kan? Point of view terbaik itu dari siapa? Dari Allah. Jadi apa yang
kita menurut baik gitu ya, itu tuh belum tentu baik untuk kita. Tapi kalau udah Allah yang planning nih, kayak ini terbaik untuk hambaku, ya itu tuh pasti terbaik gitu. Mungkin belum kerasa, belum kelihatan waktu tadi kan kegagalan-kegagalan waktu di awal-awal tahun itu, tahun sebelumnya itu kan ngerasa kayak eh kenapa ya aku gagal terus gitu. Tapi ketika udah dijalanin manifesting tadi, sabar, terus ikhtiar, terus ternyata Allah perlahan tunjukkan hasil-hasilnya kan, IJ. Nah itu sih, Masya Allah. Terima kasih sudah feedbacknya luar biasa. Lanjut, ini ada Virus kembali lagi. Virus, apakah ada? Oke, mungkin Virus tadi sedang terkendala ya. Apa ada Virus? Tadi sedang dalam perjalanan siapa ya? Virus ya? Oke, oke. Mungkin kendala. Halo, Kak. Ah, lah, alhamdulillah. Virus, tadi nyimak gak? Nyimak, Kak. Oh, siap. Boleh, boleh. Ada feedback gak? Atau ada mau cerita terkait kisah tadi? Aku tuh jadi ingat sih, Kak. Tadi kan Kak Mana? Dewi cerita tentang fast track juga ya. Nah, aku juga kebetulan Ah, tuh kayak apa ya, kepikiran juga kan untuk fast track. Cuman pada akhirnya menimbangkan berbagai banyak hal gitu ya. Padahal aku tidak memutuskan untuk mengambil kesempatan fast track gitu. Padahal kayak dari dosen aku tuh udah ditawarin gitu. Cuman dengan mempertimbangkan banyak lah intinya pertimbangannya. Padahal aku nggak mengikuti fast track. Terus ya aku kan ibaratnya tidak mengambil kesempatan untuk melanjutkan S2 di ITB gitu ya. Tapi kayak aku masih percaya sih, misalnya ketika aku tidak mengambil kesempatan ini, mungkin rezeki aku tuh bukan di sini gitu, belum waktunya juga aku untuk kembali lanjutin S2. Mungkin nanti Allah ngasih rezeki akunya di luar negeri mungkin, kan kita Ya, tidak tahu ya, amin. Kak. Gitu sih, Kak. Amin. Jadi kayak paling aku jadi diingatkan lagi gitu melalui sini kayak, oh iya rezeki dari Allah tuh nggak akan ketukar dan kayak Betul. ya tadi rezeki itu tidak memiliki alamat tapi butuh alasan untuk kenapa turun. Betul. Betul, Virus. Betul. Mungkin itu suatu keputusan yang sulit untuk diambil, ya kan? Kakak tahu tuh Iya, rasanya kayak ya kayak betul ini banget. adalah hidup dan mati, tapi tenang, itu bukan hidup dan mati. Masih ada ujian-ujian selanjutnya, Virus. Dan betul, kakak suka perkataan Virus bahwa yaitu mindset bahwa ya mungkin Allah akan ngasih rezeki yang di tempat lain. Maksudnya itu tuh bukan satu-satunya jalan untuk menjemput rezeki loh, banyak caranya gitu kan. Apalagi Virus punya keinginan untuk tadi ya studi, pengen ke luar negeri. Nah itu ikhtiarkan Virus. Jadi kayak kalau Virus sudah berani ngambil keputusan itu, Virus berarti harus tanggung jawab dengan keputusan itu. Maksudnya mungkin tanggung jawab, misalnya sekarang Virus ngambil kayak nggak mau fast track ke diri sendiri ya, aku nggak ngambil fast track ini tapi aku ingin ke luar negeri, ya berarti Virus harus buktikan dengan cara apa, dengan ikhtiar itu tadi kan, dengan ikhtiar, sabar juga gitu kan. Ya semangat Virus Oke, untuk siapa kasih Kak Dewi. Oh ya, sama tadi tuh kakak bilang gimana kayak gimana. harus ituin finansial itu kayak Ya menampar diri aku banget. Soalnya ya aku juga lagi berusaha ya Kak untuk nabung. Karena kita nggak tahu kapan betul. uang tiba-tiba dibutuhkan. Makasih banyak Kak. Iya, sama-sama Virus. Itu kakak juga sedang belajar sih untuk finansial itu. Tapi ketika kakak sudah mengalami ujian itu, kakak inget lah. Jadi kalau mau foya-foya lagi, foya-foya. Tapi foya-foyanya baik ini ya, bukan foya-foya yang nggak baik. Kayak beli buku gitu kan. Tapi kakak inget lagi kayak, ah janganlah ini untuk nanti, kita nggak tahu di masa depan nanti butuh kayak persyaratan. Kalau nyari beasiswa itu banyak loh persiapannya. Maksudnya kita tuh beasiswa gratis, tapi persiapannya nih yang nggak gratis. jadi jadi tetap semangat untuk mengikhtiarkan mimpi-mimpi kita, teman-teman. Oke, semuanya sudah ya, alhamdulillah. Oke, udah teman-teman, ada yang mau didiskusin lagi nggak? Aman ya, mungkin itu kita minggu depan mau jumpa lagi kapan, sama kayak gini lagi, Jumat malam lagi. Mm-mm.
pekanan kan baiknya pekanan berarti setiap minggu dong ya? Boleh, boleh. Hari Jumat lagi, Jumat malam lagi ya? Oke, siap. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita cukupkan pertemuan kali ini. Kakak kembalikan kepada Ainil, tapi nanti kita di sesi akhir kita foto dulu ya. Oke, silakan Ainil. Baik, Kak Dewi. Baik, terima kasih teman-teman dan Kak Dewi atas diskusinya. Sangat menarik, sangat luar biasa. Oke, mungkin karena sudah selesai kegiatan KIP kita ditutup juga dengan diskusi tadi, adalah kita menutup ini dengan beristighfar banyak-banyak, astagfirullahaladzim, 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 dan dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mari kita dokumentasi. Rotul bisa on cam? ayo. Boleh minta tolong di SS-in adik-adik. Oke, makasih Ainil. Bentar kita full screen. Oke, izin dokumentasi. Aku mulai hitung. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi Kak, ke teman-teman. 1, Gaya lagi, gaya. 1, 2, 3. Sekali Sunnah lagi Rasul, deh. 3 lagi. Iya. Apa ya? Ada gayanya enggak? Teman-teman. Request gaya. Oke, apa nih? RK. KIP. Oh, KIP. Oh ya benar, KIP boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih banyak ya adik-adik. Semangat. Terima kasih Kak Dewi. Makasih Kak Ya, Dewi. Kak sampai Dewi, jumpa. Makasih juga Kak Dewi. Ya. untuk presensinya kita ngisi masing-masing atau sama Kak Dewi? Oh, itu gimana ya? Ada link asumsinya? Iya. Oh, boleh dikirim nggak di grup? Kakak lihat dulu. Boleh. Oke, siap. Terima kasih Kak. Yuk, Terima kasih teman-teman. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Izin Salam Ya, Kak. Itulah kalian Kak Dewi. sama-sama.